Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan. Halo sahabat Wiratama. Kali ini kita di podcast Wiratama, di mana podcast Wiratama ini membahas tentang topik militer dan kebangsaan. Dengan saya, Letu CAJ Kuatsasi Tunggadewi. Nah, hari ini kita kedatangan tamu dan narasumber spesial yaitu Kolonel Infanteri Yuli Eko sebagai Kasih Pers Korem 181 Praja Wiratama. Selamat datang Bapak di podcast Wiratama. Terima kasih Bapak izin sudah. Terima kasih Mas Asti atas undangannya. Ya, terima kasih sekali pada para pemirsa sekalian dimanapun Anda berada. Saya terima kasih yang tidak terindah pada hostnya pada hari ini Mbak Sasti ini luar biasa. Nah, ini di podcast Wiratama Podcast lah ya. Nampaknya di Sorong nih, ujung timur pulau terbesar di Indonesia ini, salah satunya dari Sorong lah ya. Siap, selamat datang Bapak Ijin. Bagaimana kabarnya Bapak Ijin? Alhamdulillah baik, terima kasih banyak. Siap, Pak Ijin, semoga sehat selalu. Sehat selalu. Izin Bapak, hari ini kan kita topiknya membahas tentang rekrutmen atau penerimaan TNI Angkatan Darat. Ya, nah, Bapak sebagai Kasih Pers di Korem ini mungkin dapat menjelaskan seperti apa sih rekrutmen yang ada di Korem ini seperti itu. Khususnya di Angkatan Darat ya, Angkatan Darat ini. Nanti memang di awal tahun ini kita ini TNI Angkatan Darat sedang melaksanakan rekrutmen calon prajurit, jadi prajurit karir lah ya. Kebetulan dalam satu tahun ini Mbak Sasti ada tamtama. Ini awal tahun biasanya ada pembukaan cata lah, cata. Kemudian nanti di tahun 2025 khususnya ini secata di gelombang 1 ini sedang berjalan. Nah ini gelombang 1, kemudian nanti sekitar bulan April itu nanti ada pembukaan atau penerimaan Taruna Akmil. Nah, kalau Akmil ini tidak seperti dulu. Kalau dulunya itu beberapa tahun kemarin Angkatan Darat daftarnya Angkatan Darat, Angkatan Laut. Nah, sekarang tidak. Sekarang semuanya sistemnya kembali seperti dulu. Jadi nanti ada beberapa tempat yang akan menjadi pendaftaran, semuanya akan daftar di situ. Baru kemudian nanti pembagian matranya nanti pada saat pusat tergantung psikologinya. Nah, kemudian bulan berikutnya sekitar bulan Juli nanti ada pendaftaran dan rekrutmen TNI Angkatan Darat untuk bintara umum prajurit karir Caba PK. Nah, setelah itu nanti disusul kembali di bulan September nanti ada pendaftaran di secata kembali gelombang 2. Tapi kalau sekarang ini berjalan gelombang 1, nanti gelombang 2-nya di bulan September itu sudah mulai pendaftaran. Sedangkan yang terakhir nanti ya di akhir penghujung tahunnya sekitar bulan Oktober juga itu ada rekrutmen perwira SPA PK. Nah, SPA PK ini kan juga sama lah sistemnya seperti Taruna, cuma sumbernya sumber sarjana. Nah, nanti yang ini sekarang ini sedang kita laksanakan, kita sudah melaksanakan pendaftaran di bulan Desember kemarin kita sudah pendaftaran nih, ini tanggal 22 Desember sampai dengan sekarang ini sudah pendaftaran online sedang berjalan dan kebetulan tanggal 3 kemarin memang sudah tutup untuk online-nya. Tetapi dari Mabesat ini ada kebijakan rekrutmen ini kan seluruh Indonesia ya. Tidak hanya di Korem sini aja. Korem ini termasuk Panda ya, panitia daerah. Ini termasuk panitia daerah di Korem Sorong, kemudian juga di Manokwari ada, seperti di Merauke, di Japura itu ada semuanya. Rata-rata di Korem dipimpin oleh seorang bintang 1 atau brigjen seperti kita yang di sini. Nah, tapi
pada khususnya di Sorong ini kita sudah berjalan, tetapi Angkatan Darat masih membuka peluang sampai dengan tanggal 7. Apabila sampai dengan tanggal 7 masih ada yang mendaftar, tetapi mungkin dari aplikasi online situ sendiri mungkin sudah close, tetapi kebijakan dari Angkatan Darat sampai dengan tanggal 7 yang mau mendaftar secara manual mendaftarkan lewat Agen Rem 181 lah, Agen Rem tetap diterima sampai dengan tanggal 7. Nah, ini kepada para pemuda-pemuda Indonesia yang di wilayah Sorong dan sekitarnya ini, Papua Berdaya ya khususnya, silakan mendaftar, dan itu satu yang perlu diketahui, tanpa biaya, tanda kutip gratis. Dan ini seleksi ini kita laksanakan berjalan fair, tidak apa yang dilakukan sesuai dengan hasilnya, tapi ya juga perlu penyiapan khusus dari para calon sendiri, Mbak Sasti ya, begitu. Oh begitu Pak. Jadi dalam setahun ini banyak pendaftaran yang nggak hanya Caba Cata, tapi ada gelombang 1, gelombang 2 seperti itu. Lalu mungkin untuk rekan-rekan yang tertarik untuk bergabung di TNI Angkatan Darat masih dibuka kesempatan sampai tanggal 7 ya Jin. 7 sama manual bisa dilaksanakan. Ini memang sekarang online ini sudah tutup. Tetapi apabila ada yang mau mendaftar, mungkin dari beberapa tempat yang agak jauh ini, mungkin terkendala dengan kapal, terkendala dengan angkutan transportasi, nah, langsung bisa mendaftar di Agen Rem, supaya bisa segera mendaftar sebelum tutup tanggal 7 nantinya. Nah, gitu. Dari Bapak Kasiper sudah dijelaskan semua itu ya rekan-rekan, bahwa pendaftaran itu banyak dan baru berjalan pendaftaran Tamtama. Nah, ini masih dibuka kesempatan bagi adik-adik yang di Sorong mungkin yang jauh terkendala dengan transportasi, masih bisa mendaftar secara offline seperti itu. Secara offline, manual lah kan. Secara manual. Nah, sepertinya adik-adik ini penasaran nih Jin, kan tadi banyak pendaftaran. Jadi mungkin persyaratannya itu apa saja Jin Bapak? Mungkin dapat dijelaskan. Persyaratan tidak terlalu rumit ya. Jadi kalau pendaftaran di Agen Rem itu ada beberapa syarat administrasi yang harus dipenuhi, yaitu dari mulai ijazah sekolah SD, SMP, SMA, dan itu valid betul-betul ijazah, tidak palsu dan tidak buatan sendiri. Kadang ada seperti itu juga yang perlu diketahui, jangan sekali-sekali memalsukan ijazah. Kemudian juga persyaratan administrasi, keluarga dan sebagainya itu jelas. Nanti lebih jelasnya akan langsung di Agen itu. Dan di online-nya juga harus ada persyaratan-persyaratan yang harus dilengkapi secara administrasi. Kemudian nanti setelah yang bersangkutan dinyatakan lulus administrasi, pemeriksaan administrasi, nanti dia berlanjut ke kesehatan. Jadi Panda kita ini, Sorong ini, panitia daerah Sorong ini hanya melaksanakan 3 tahap, dari mulai administrasi, kemudian kesehatan. Kesehatan nanti tempatnya di sini juga, di Denkesyah Korem 181, nanti dicek, tentunya juga harus memenuhi syarat-syarat kesehatan, itu nanti dicek secara awal. Ini daerah dulu Mbak Sisi, nanti kemudian apabila yang bersangkutan lulus, nanti akan melaksanakan di panitia pusat sana, nantinya tempatnya di Manowari sana. Nah, ini dari tes kesehatan, nanti para calon ini setelah tes kesehatan memenuhi syarat, lulus, istilahnya aman, barulah melaksanakan tes kesegaran jasmani. Nah, ini kadang tes kesegaran jasmani ini sesuatu hal yang harus betul-betul disiapkan, betul-betul dilatih, betul-betul menyiapkan diri. Kadang nggak diterima karena kadang tidak menyiapkan dirinya masing-masing. Tahu-tahu daftar aja. Mungkin kalau yang calon-calon mempunyai kemampuan bakat alami mungkin bisa, tetapi kadang tidak terlatih ya, tidak memenuhi syarat, kadang tidak lulus dan sebagainya. Nah, ini masuk tentara memang harus disiapkan dan harus berlatih. Artinya sudah harus punya ancang-ancang. Rata-rata cita-citanya di tentara nih, jadi prajurit nih. Tapi tidak menyiapkan. Paling enggak apa yang diteskan kita harus tahu dan kita harus berlatih di situ. Gitu. Paling enggak larinya itu ya minimal itu 2272 itu nilai paling standar, paling bawah lulus. Pull up ya harus dapat minimal dia 5. Push up dia harus dapat 26.
setup-nya dia harus dapat 24, 25 lah harusnya itu, supaya dia standar lulus saja nih. Starter line juga dia tidak boleh waktu tidak boleh lebih dari 22,5 detik di situ. Tidak boleh. Nah, itu mungkin standar lulus saya. Tetapi kan banyak kompetitor-kompetitor atau pesaing-pesaing yang lain, jangan sampai juga lihatnya standar saja lulus di situ paling bawah. Akhirnya ranking bawah banyak kena kebutuhan alokasi saja. Nah, ini perlu disiapkan supaya rankingnya dia bisa di atas, kemampuannya dia bisa betul-betul terlatih bagus. Artinya apa? Harus betul-betul siap. Kalau bisa lari bisa 3.000, pull up harus kalau bisa harus 18, nih 100-nya kan, nih 100-nya 18, khusus di umur sekitaran 18 tahun sampai 22 tahun. Nah, karena ini syaratnya sebagai pendaftar ini pemuda di umur starta ini, pemuda di umur 18 tahun tidak kurang dari itu, 17 tahun 9 bulan kurang lebih di situ, nanti harus memenuhi standar umur dulu, paling tua di umur 22 pada saat buka pendidikan. Nah, makanya kadang mendaftar tidak lulus, nah ketuaan nilainya umurnya udah 20 tahun, 22 tahun lebih, mungkin juga kemudian terlalu muda juga. Nah, tapi kalau terlalu muda jarang, rata-rata kelewat umur. Sudah harus bisa dilihat di pendaftaran online batasan umur sekian. Nah gitu Mbak Sasti ya. Jadi tolong juga pemuda-pemuda di wilayah Papua Barat Daya siapkan diri betul-betul, kesehatan dulu, dicek dulu. Oh, saya ini mau daftar tentara, saya harus cek kesehatan saya dulu, dari mulai badan, terus dalaman juga, jantungnya juga dicek. Oh, tidak ada apa-apa pada tubuh kita, tubuh saya harus berlatih fisik. Apabila ada gangguan apa ada di EKG dan lain sebagainya, apalagi mendekati hal yang rawan, paru-paru, jantung, itu ya harus periksa dulu, harus berubah dulu. Nah, gitu. Jangan dipaksakan, daripada ada hal-hal yang tidak diinginkan di situ ya. Tentunya karena terkait tentara ini perlu adanya fisik yang pendidikan ini perlu fisik, kesiapan fisik juga perlu kesiapan mental juga kan gitu. Makanya keterampilan juga apa keterampilan itu Mbak Sasi? Berenang. Nah, berenang itu 50 meter dengan syarat ya gaya dada boleh, gaya bebas boleh, yang penting 50 meter dia sampai gitu Pak Sasti. Nah, sekilas kalau kesiapan di situ, nanti ada parade, tentukanlah rankingnya, kebutuhannya berapa. Nah, jangan mengambil standar lulus paling bawah, harus bisa maksimal. Mungkin larinya dia harus kurang lebih 2.800 dalam 12 menit. Nah, dalam 12 menit. Kemudian pull up-nya harus bisa 100 itu. Makanya harus dilatih. Nilai 18 kali, nilai 100 dengan standar yang benar, gerakannya yang benar. Push up-nya harus 43, sit up-nya harus 41 juga. Harus cari nilai yang tertinggi, jangan yang rendah. Makanya betul-betul disiapkan. Kalau orang tua tahu anaknya mau jadi tentara, Pak, ya saya mau jadi tentara, bagaimana? Kamu jadi tentara harus berlatih, harus disiapkan, gitu. Harus betul-betul menyiapkan diri. Jangan ele-elean. Tidak ada meraih cita-cita yang enak. Harus berlatih dulu. Sengsara Mbak nikmat lah istilahnya gitu Mbak Yasti ya. Itu. Jadi mungkin dari segi persyaratan mungkin ada administrasi ya. Administrasi pasti. Kalau administrasi tadi sudah disampaikan oleh Kasih Pers, lebih lengkapnya mungkin bisa dilihat di link ya, linknya dari rekrutmen Angkatan Darat ya. Lalu tentunya nggak kalahnya fisik dan mental seperti kesehatan itu. Tentunya. Kesehatan juga itu. Sebelum tes fisik juga harus kesehatan dulu Pak Sasi. Memenuhi syarat tensi juga tidak boleh tinggi. Dan tensi aja udah bisa ketahui. Oh, ini rawan kalau dilaksanakan tes. Makanya tes kesehatan itu sebelum pelaksanaan tes fisik. Jadi udah tahu, oh ini memang tidak memenuhi syarat, tidak boleh untuk melaksanakan kegiatan fisik yang agak ngotot kan gitu. Gitu. Jadi adik-adik harus mempersiapkan fisik dan kesehatan dan mental. Betul. Jadi kalau kami lihat ini Kasih izin di poster itu kan ada sekarang tinggi badan berapa dari sini. Nah mungkin itu pemuda-pemuda yang di Sorong ini kurang paham nih izin, maksudnya syaratnya yang tinggi sekian itu yang seperti apa gitu izin?
Sekarang dari awal pendaftaran itu tingginya itu 160. Tapi sekarang nih, Bang Besat ini Mbak Asti, itu ada toleransi di 158 cm. Kan enak nih. Nah, ada kemudahan jadi prajurit. Maka dari itu 160 158 masih bisa mendaftar di situ. Kesempatan kapan lagi? Nah, sekarang ini ya. Kapan lagi kesempatan? Oleh karena itu yang siap dan itu ada tekad bulat daftar sebelum waktunya habis. Nah, karena nanti tes itu dipandai juga di daerah kan di Sorong, nanti di pusat juga diulangi lagi tesnya. Jadi tesnya tentara itu juga 2 tahap dari daerah dan pusat, diulangi dari nol dan ada tambahan juga dari wawancara mental ideologi, tes MI lah kan di situ. Kemudian juga psikologi kan juga diuji juga di situ, dites apakah ini psikologinya ini layak masuk tentara. Kadang kan psikologinya tidak baik, nanti malah stres dan lain sebagainya kan bisa terjadi. Nah ini perlu diketahui juga oleh adik-adik semuanya, para pemuda-pemuda di Indonesia. Nantinya juga yang mau daftar kuat, contohnya ini saya Mbak Sasti nih, di Bintara nanti kuat. Insya Allah nanti mungkin ada di bulan Juni Juli itu udah ada kuat. Yang bersiap diri, melatih diri, bagaimana caranya kita bisa lulus di situ. Artinya apa? Tesnya ini, ya saya harus berlatih di sini, menyiapkan diri, jangan sampai tidak tahu nanti tesnya apa, latihannya ya tidak terarah yang mau diteskan di situ gitu. Dan tahapan-tahapan itu kan juga banyak tes itu. Tes tentara itu tahapannya banyak, bermacam-macam dan itu suatu kebanggaan apabila menjadi prajurit dengan persyaratan semuanya lulus dan itulah yang betul-betul terpilih. Nah, di situ. Jadi mungkin harus memang bersungguh-sungguh niat. Betul. Nanti kalau tahapannya ini kan tadi sampai Bintara, nanti perwira juga Taruna Akmil lah konsulnya, Taruna AAU, Akmil ataupun AL kan di Akademi TNI dalam lingkungan situ. Baru dibagi matranya masing-masing, tes pusat nanti di psikologi. Juga tesnya pastinya lebih berat artinya ada tambahan tes kemampuan dasar atau NSKD juga nanti tes potensi akademis juga ditambah. Tambahannya selektifnya lebih banyak. Selektifnya untuk taruna itu dia lebih banyak. Kemudian juga nanti Bintara di bulan Juli karena nanti taruna kan di sekitar bulan April. Nanti Bintara di bulan Juli, lanjut lagi bergeser ke bulan September gelombang 2 Secata. Kemudian juga terakhirnya di SEPA-PK itu. Nah, kebetulan kalau tes taruna, kemudian juga SEPA-PK, kebetulan Panda ini di Lantamal kita, di Lantamal ya di Sorong itu tempatnya. Terpusatnya di sana. Nah, gitu. Baik, terima kasih Jin. Tadi udah dijelaskan panjang lebar pertahapannya. Mungkin dari Bapak ada trik-trik atau saran atau masukan untuk adik-adik gimana mempersiapkan dengan benar dan baik untuk mendaftar sebagai prajurit TNI Angkatan Darat, Jin? Sebenarnya trik itu ya begitu aja. Yang penting harus satu, memang niat betul, nawaitunya diluruskan dulu, dibulatkan tekadnya dulu jadi tentara. Kemudian menyiapkan diri artinya apa yang mau diteskan itu yang harus dilatihkan itu. Tadi saya sampaikan awal, kalau berlatih lari ya latihannya harus lari. Mau tesnya pull up di situ satu rangkaian itu dari mulai garjas A, B dan keterampilan renang, tangkasan renang lah ya, tangkasan di situ. Jadi jangan sampai tesnya ini latihannya lain lagi Mbak Sasti ini. Nah, jadi ini salah akhirnya ya. Makanya ada tes lari, pull up, kemudian juga set up dan push up di situ dan juga Sutherland 3 kali muter 10 meter itu, kemudian juga ketangkasan berenang itu. Kemudian juga salah satu trik juga selain berlatih kan menyiapkan diri, jangan lupa membiasakan kehidupan kita teratur. Salah satu kalau yang beragama Islam juga sholat 5 waktu di masjid,
tertib lah, belajar tertib sekiranya itu. Kan itu juga salah satu usaha kita secara batiniah. Ada usaha lahir dan batin. Usaha lahir itu salah satunya juga berlatih, menyiapkan diri apa yang menjadi tesnya nanti, belajar dan berlatih, dan juga secara batinnya ya juga banyak pendekatan diri pada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Berdoa, dan kalau Islam ya sholat yang rutin, tepati waktunya, berusaha mendisiplinkan diri di situ, kemudian juga yang non-is sesuai dengan agamanya. Apabila Nasrani juga gereja itu jangan bolong-bolong juga, lebih intens kan, kita juga meraih cita-cita, dan juga agama Hindu, Buddha dan lain sebagainya sesuai kan. Yang penting itu rutin, istilahnya kita mau mencapai cita-cita juga perlu istilahnya dikabulkan Tuhan Yang Maha Esa kan, Mbak Sasi, itu di situ. Nah, ini bagi adik-adik, siapkan diri betul-betul, dan juga tidak lupa makan yang bergizi juga, Mbak Sasi. Gitu. Kalau makan nggak bergizi, ya malah keporsir latihan, akhirnya kesehatannya terganggu juga di situ. Terganggu di situ sehingga harusnya sehat malah jadi sakit. Terlalu berlebihan overtraining kan gitu. Siap. Berarti triknya adalah mungkin dapat kami simpulkan ibaratnya mendisiplinkan diri gitu. Mendisiplinkan diri dalam secara batin ataupun lahir. Berat sudah itu. Memang berat di situ kan. Karena kami tentara itu kan juga kebiasaannya begitu saja kok. Karena kegiatan dari pendidikan itu kan transformasi dari sipil ke militer itu kan sebenarnya yang berat, dan itu untuk mendisiplinkan ya Pak Sasti kan tahu sendiri di situ berat itu perpindahan dari sipil ke militer itu kan perlu namanya ya disiplin, betul-betul dipaksakan, dari mulai bangun pagi pun diatur, asnam pagi, apel, sampai sore malam tidur lagi pun diatur di situ, terjadwalkan gitu, supaya nggak kaget juga, supaya teratur dan tertib. Nah, ini perlu tahu semuanya lah gitu. Ya, mungkin adik-adik atau pemuda-pemudi di Sorong bisa mendengarkan trik-trik dari Kasih ini. Jadi selain kita mendisiplinkan diri, kita harus juga siap mental ya, sama sehat lah. Iya gitu. Betul. Harus mau berusaha melatih diri sendiri, memperkeras terhadap diri sendiri lah ya. Karena juga kalau kita diam di sini hanya berdoa saja, banyak ribuan pemuda yang berlatih di sana lebih keras kan gitu. Berpikiran itu saja, dan harus ini ya, harus yakin lah, harus sistem kita sudah semakin baik. Jadi dalam rekrutmen itu betul-betul harus siap dan siap lahir dan batin, dan doa orang tua itu penting. Doa orang tua itu penting, Mbak Sasti. Mungkin ada sedikit kata-kata atau motivasi untuk adik-adik ini yang untuk akan bergabung ke TNI AD gitu. Ya, kalau motivasi ya berkeras latihanmu, karena banyak ribuan pemuda sainganmu yang berlatih lebih untuk masuk menjadi apa yang menjadi khususnya jadi prajurit kan gitu. Bener kan itu? Ya, berarti kalau jangan pernah puas dalam berlatih kan gitu, Kak. Harus kayak memaksimalkan diri. Memaksimalkan diri istilahnya kan gitu. Jadi hanya puas segitu nilai, batas nilai kan lulus kan standar, lulus itu mungkin lulus. Cuma kalau di ranking kan jadi bawah. Nah, di situ. Sedangkan banyak orang lain kemampuannya di atasnya gitu. Jadi harus bisa melatih diri betul-betul gitu. Kan juga kita sekolah juga ada ranking 1, 2, 3 sampai itu, dari mulai SD kan juga ada itu. Ya, nanti misalkan yang lulus 100 contohnya aja ya, misalnya nggak taunya yang diambil kebutuhannya cuma 70, otomatis 30 kan terpotong kan gitu. Nah, makanya berusaha keras supaya ranking itu tidak di bawah, harus di atas kan gitu. Syukur-syukur bisa 10 besar, dan itu tidak akan tergantikan, itu sudah. Makanya kok ada pikiran jelek-jelek tuh ganti, tidak ada, sesuai ranking, sesuai dengan tes apa adanya di situ. Jadi fair insya Allah. Sistem kelas
dari dulu bagus, makin bagus di situ. Jadi jangan percaya orang yang berjanji nanti tak luruskan, jangan orang percaya calo di situ mintain uang dan lain sebagainya, jangan percaya. Eh, Kadang orang saya dengar gitu bingung saya itu, kok ada berani menjanjikan begitu, kok bisa menjanjikan begitu, bagaimana ceritanya kan gitu, bagaimana bisa kabulat tuh gitu kan itu. Siap. Sedangkan sistem ini sudah sangat ketat dan bagus sekali. Eh, Tidak, istilahnya itu fair lah ini. Yang lulus lulus, yang memang dia tidak lulus ya tidak lulus di situ Siap. aja. Jadi harus betul-betul berlatih, betul-betul berusaha jadi yang terbaik lah di situ. Siap. Memang eh, berat pencapaian di situ, berlatihnya juga berat, tetapi ada kepuasan tersendiri, kebanggaan tersendiri bagi mereka yang lulus nantinya. Nah, Siap. gitu. Jadi mungkin memang seperti yang Bapak katakan di awal, jadi pendaftaran rekrutmen TNI AD ini gratis ya, jadi Gratis, tidak nggak ada ada. mulutnya. Kalau ada oknum-oknum yang seperti itu bohong lah, izin hoak ya, izin. Ya aneh aja kalau ada kayak gitu tuh. Aneh. Ini nanti lulus ini. Gimana ceritanya bisa ngabu-latuk begitu kan? Ya, Sistem kita sangat bagus dan ketat. Jadi selektif betul-betul. Nah, kalau anak lu ini lulus ya sudah lulus apa adanya. Dan mereka datang tahu nilai sendiri loh ini. siap. Nah, sendiri. Dia mau segitu kan, larimu segitu kan. Bener Pak? Ya, udah tantangan di situ. Nilaimu tadi apa segitu kan, udah tantangan di situ dia. Nah, ini dia pun tahu sendiri kalau memang Pak nilai saya begini kok nggak lulus, nah, mungkin terpotong alokasi. Siap. Nah, berarti ada yang lebih baik daripada kamu lebih banyak. Mungkin mungkin juga eh, ranking juga kan dia bisa berhitung sendiri di situ. Kamu tadi nilaimu berapa? Pak, pulap saya 3, ya nggak lulus pastinya. Nilainya merah kan gitu. Standar lulus dia harus 5, dengan standar umur 18 tahun itu dia minimal 5 kan gitu. Makanya jangan mau menyerah dengan nilai pulap 5, dia harus 18. Syukur nilai 100-nya 18 di situ. Nah, kadang harus bisa mengapus diri sendiri, harus bisa lebih baik dengan pada yang lain. Makanya dari itu para pemuda-pemuda juga harus tahu betul-betul, oh tesnya ini. Nah, jadi saya harus mencapai ini, gitu. Jangan sampai hanya tidak pernah berlatih, tidak pernah menyiapkan diri, tidak tahunya nilainya jelek, dan tahu itu nilainya segitu dihitung-hitung juga merah. Kalau menilai pencapaian dia garis sendiri kan sekarang di Google apa itu yang kalau aplikasi kan ada juga itu Mbak Sasi, itu bisa dinilai nilai saya segini nih, dihitung itu larinya dengan umur berapa, ada kok di aplikasi di Android itu sekian juga, wah nilai sekian ini, wah lulus nggak itu, karena standarnya nilai konversi di JAS itu 45 ke atas kalau dikonversi nilainya minimal itu. Kalau di bawah 45, 44,99 dia nggak lulus nilainya di situ. Itu maksudnya. Pastinya kalau kita masuk seleksi itu kan bukan mencari yang minimal ya, jadi pasti mencari yang terbaik. Ya namanya seleksi dong. Namanya kan seleksi. Jadi misalkan mungkin 100 lulus memenuhi syarat. Tetapi kebutuhan rekrutmen contohnya saja tadi saya cerita tadi 70. Berarti kan ada 30 dia yang harus tergusur itu. Nah, disitulah makanya jangan berpuas hati dengan pencapaian nilai bawah, nilai yang standar lulus saja bawah. Harus mencapai yang lebih, bahkan terbaik dan terbaik di situ. Nah, di situ sudah pasti jalan terus. Tapi juga diingat Mbak Sasti, tes tentara kan tidak hanya itu saja. Nanti ke depan juga ada tes mental ideologi, juga tes di pusatnya juga sampai ke dalam-dalam nanti akan dites, dan juga perlu diingatkan psikologi juga di situ. Kadang ada yang ini, saya Pak lari saya nilai jasa bagus tapi saya nggak lulus, tapi psikologinya tidak memenuhi syarat kan gimana juga itu. Nah, gitu. Apalagi anak mungkin zaman sekarang kan tidak tahu sejarah ya, jadi mungkin di mental ideologi juga perlu dipelajari. Jadi kan mental ideologi juga dia kan apakah ada pengaruh ideologi, satu, yang kedua pengaruh keluarga, pengaruh lingkungan, pengaruh apa namanya itu persepsi
terhadap lingkungan sekitar dan sebagainya kan itu dites juga. Ada potensi baik atau buruk di situ kan bisa dilihat juga di mental ideologi juga di situ. Dan terakhir juga nanti kan setiap tes baik di sini ataupun di panitia pusat kan juga ada tes parade di situ, atau orang bilang pantokir lah di situ kan pasti ada. Ada pantokir daerah dan nanti ada pantokir di pusat nantinya di situ. Tapi di situ kan sudah ada pencapaian nilai masing-masing di situ. Apakah anak ini memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat di situ. Jadi untuk adik-adik yang ada di Sorong, nanti mungkin dari podcast ini bisa didengarkan banyak informasi tentang pendaftaran dan rekrutmen seperti itu. Jadi dalam setahun itu ada banyak kesempatan untuk adik-adik. Jadi dan kiat-kiatnya pun sudah disampaikan oleh Kasipers Korem seperti itu. Jadi adik-adik bisa mempersiapkan diri dan berdoa tentunya. Nah, baik, kami Letuce Aji Kuatsasti pamit undur diri. Salam Pravita.